البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas seputar hal-hal yang berhubungan dengan peperangan Uhud. Di antaranya yaitu tentang seorang sahabat yang utama yang sekaligus paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Abdurrahman Palembang. Siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Namanya siapa? Yang digelari dengan Sayyidus Syuhada. Pimpinannya atau sayyidnya para syuhada, siapa namanya? Beliau adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Siapa yang membunuh beliau? Indak Aba Yusuf. Yang membunuh Hamzah namanya siapa? Namanya Wahsy ibnu Harb, seorang budak yang saat itu masih kafir. Kemudian setelah Islam masuk ke Mekah dengan Fathu Mekah dan semakin luas, Wahsy pergi ke Taif dan akhirnya beliau bersama rombongan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Baik, sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, man as-sahabiyyul ladzi qatala duna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin hatta syullat yaduh. Siapa itu sahabat yang berperang di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud sampai tangannya lumpuh? Wal jawab Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Tangan digunakan untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu hadits Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu qala ra'aitu yada Talhah allati waqa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad shallat. Dalilnya adalah hadis Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku melihat tangan Talhah yang dia melindungi dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lumpuh. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Dan memang ikhwani fillah, pada
Orang ini ketika kaum muslimin mendapat serangan yang tidak diduga-duga dari arah Jabalur Rumah, maka banyak kaum muslimin yang lari, kecuali sedikit yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar berapa yang tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Indak Talha. Taib, sekitar 12-an sahabat saja yang berada di samping dan di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi beliau. Dan telah kita lewati bahwasanya orang-orang yang ketika perang kok di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah orang-orang yang paling pemberani. Di antaranya adalah Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Di antara hadis yang mengisahkan akhwani fillah tentang bagaimana musibah yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ini juga menunjukkan tentang keutamaan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afrada yauma Uhud fi sab'atin minal ansari wa rajulaini min Quraisy. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri pada perang Uhud bersama dengan 7 orang dari kalangan Ansar dan 2 orang dari kalangan Quraisy. Falamma rahaquhu qala man yaruddahum anna wa lahul jannah aw huwa rafiqi fil jannah. Maka tatkala orang-orang musyrikin terus berusaha untuk apa? Untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang akan melawan mereka sehingga mereka apa? Balik baginya surga, atau bagi dia akan menjadi temanku di surga. Fataqaddama rajul min al-ansari faqatala hatta qutil thumma rahaquhu aidha. Kemudian majulah seorang laki-laki dari kaum Ansar berperang sampai terbunuh. Kemudian mereka merangsek lagi juga untuk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala man yaruddahum anna wa lahul jannah aw huwa rafiqi fil jannah. Kemudian Nabi mengatakan lagi, siapa yang melawan mereka, mengusir mereka, maka baginya surga, atau dia akan menjadi temanku di surga. Kemudian maju lagi seorang laki-laki dari kaum Ansar dan terbunuh. Demikian terus sampai 7 orang Ansar tersebut semuanya terbunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibaihi ma ansafana ashabuna. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada kedua sahabatnya yang masih menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 laki-laki dari kalangan Quraisy, memuji kepada sahabat-sahabat Ansar yang mereka satu persatu gugur demi menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengusir orang-orang Quraisy yang terus mendesak untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, betapa insafnya teman-teman atau sahabat-sahabat kita ini, yaitu betul-betul mereka menunaikan kewajiban sebagai Ansar, sebagai penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian setelah itu akhwan, thumma jaladahum Talhah hatta ajhadahum anhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Talhah yang memerangi mereka
Talha maju sampai membuat orang-orang Quraisy yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kewalahan. Sebagaimana hal ini diterangkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Qala lamma kana yauma Uhudin wa wallan nas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatin fi 12 rajulan minhum Talhah. Pada peperangan Uhud, tatkala manusia mereka berpaling, yaitu pergi berlari mencari keselamatan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu tempat bersama dengan 12 orang laki-laki dari kalangan sahabat beliau, di antaranya Talhah. Fa adrakahumul musyrikun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lil qaum?" Qala Talhah, "Ana." Qala, "Kama anta?" Faqala rajulun, "Ana." Qala, "Anta." Nah, ini juga lebih menafsirkan ikhwani fillah bahwasanya apa? Bahwasanya awalnya Talhah yang ingin untuk bersegera melawan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan siapa yang akan menghadapi kaum ini. Talhah mengatakan aku. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Kama anta, maksudnya sebagaimana engkau di tempatmu. Nah, jangan maju. Kemudian seorang laki-laki dari kalangan sahabat mengatakan aku, dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqatala hatta qutil. Naam, beliau pun berperang sampai terbunuh. Tsumma altafata faidal musyrikun faqala man lahum. Kemudian Nabi menoleh, maka tiba-tiba kaum musyrikin sudah mendekat lagi. Siapa yang akan melawan mereka? Qala Talhah, ana. Talhah mengatakan aku. Qala kama anta, ya engkau tetap di tempatmu. Faqala rajul minal ansar, ana. Qala anta. Jadi ketujuh sahabat Ansar tadi akhwani fillah, setelah Talhah menawarkan diri, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Terus sampai falam yazal kadzalika hatta baqiya ma'a Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam Talhah. Terus demikian sampai yang tersisa bersama Nabi Allah Subhanahu wa taala Talhah saja. Faqala man lil qaum? Qala Talhah, ana. Faqatala Talhah qital al-ahad asyara hatta quti'at asabi'uh. Dan terus menerus demikian sampai semuanya terbunuh, tinggal Nabi Allah Subhanahu wa taala dan Talhah. Kemudian Nabi mengatakan siapa yang akan menghadapi kaum, maka Talhah mengatakan aku. Tidak ada kegentaran sedikit pun, ikhwan. Subhanallah. Maka terus Talhah berperang. Qital al-ahada asyara hatta quti'at asabi'uh, yaitu 61 orang tapi ibarat seperti 11 orang. Ini ungkapan untuk apa? Bagaimana aksi yang luar biasa dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ketika menghadapi kaum musyrikin. Sendirian, tapi berperang menghadapi musuh yang banyak sampai terputus-putus jari-jari beliau sampai putus. Kemudian faqala hus, yaitu dalam artian merasakan sakit, tapi beliau berusaha untuk mendesis dan karena sakit yang dirasakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun." Tsumma raddallahu al-musyrikin. Seandainya engkau mengatakan bismillah, tidak mengatakan kalimat tadi has, sungguh bala malaikat akan mengangkatmu dan manusia akan melihatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun kembalikan orang-orang musyrikin, yaitu mereka menjadi mundur
tidak berhasil untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal lain yang juga menunjukkan jasa Talhah dalam peperangan besar ini, ikhwan fillah, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin naik ke atas batu yang ada di Uhud tapi tidak mampu. Karena sakit dan luka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu memakai 2 lapis baju besi sehingga sulit untuk bergerak naik. Maka Talhah duduk dan di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam naik dengan menginjak Talhah terlebih dahulu, yaitu digunakan sebagai tangga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda idzin aujaba Talhah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada saat itu, sungguh Talhah telah menyambut seruan Allah dan seruan Rasulnya. Baik. Dan zahirnya ketika beliau berperang sendirian tersebut, itu juga yang menjadikan sebab lumpuhnya tangan Talhah, ikhwanillah. Karena dalam hadits ini sampai jari-jarinya putus. Kemudian juga beliau melindungi dengan tangannya dalam kondisi sendirian saat itu. Yang lainnya sudah gugur radhiyallahu anhum ajma'in. Ini tentang Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad.